Selamat pagi, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita langsung ke ini ya. Jadi materi minggu terakhir untuk kuliahan terkait dengan sebenarnya yang terakhir itu terkait dengan perubahan perubahan urutan ya urutan integral itu tidak menjadi soal yang terpenting itu nanti batasannya batas batas integralnya juga berubah. Nah kemarin kita kan sudah belajar terkait dengan turunan parsial lah. Jadi kalau turunan parsial itu meskipun urutannya itu misalkan seperti ini ya, itu tidak menjadi masalah seperti ini. Nah, begitupun juga integral itu, misalnya kalau ada seperti ini, itu juga sama aja dengan seperti ini. dy, dE. Ya, jadi ini untuk integral ya. Jadi sebenarnya urutan integral apa kalian itu integral terhadap dx dulu baru dy atau dy dulu kemudian dx itu gak menjadi masalah. Yang terpenting waktu kalian merubah urutan itu di bagian sini itu juga perlu diubah ininya apa batas 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 apanya itu batas integralnya. Misalnya saya katakan seperti ini ya, misalkan ada batas integral ya, ada saya definisikan S gitu ya, cuma sehingga A itu antara ini A sampai B, jadi batas bawahnya A, batas atasnya itu B, kemudian untuk yang Y itu sorry C D seperti ini. Nah ini kalau saya tuliskan dalam bentuk integral itu kan seperti ini. Kalau misalkan yang mula-mula itu X ya, berarti sini A, B, di sini C, ini D. Ini F, X, Y, DX, DY. Nah itu kalau misalkan mau dirubah, posisi urutannya itu seperti ini jadinya. Eh, D, C, ini B, ini A, F, X, Y, DY, DE. Seperti ini. Ya, jadi ini jangan lupa batas integral juga waktu kalian mengubah urutan ini ya, mengubah urutan yang ini itu merubah urutan ini ya menjadi seperti ini, yaitu jangan lupa juga batas integralnya yang ini itu juga diubah ya seperti itu. Jadi itu terkait dengan masalah urutan integral. Ya, itu sama halnya dengan urutan di turunan parsial seperti ini. Itu sama aja. Jadi boleh kalian turunkan dulu terhadap Y baru X atau X dulu baru Y. Gitu ya. Jadi itu maksud intinya dari urutan pada integral. Seperti itu. Oke, nah, ini ya. Sebenarnya kemarin kita kan sudah pernah belajar terkait dengan integral lipat satu ya. Jadi sini integral lipat satu gitu ya. Nah itu kan bisa secara ini matematis itu kan ditulis seperti ini. Katakan seperti ini ya, dengan batas A, batas bawah A, batas atas B, kemudian Fx dE kan seperti ini, ya kan? Kemudian kalau integral lipat 2 itu seperti ini. Eh, Katakan seperti ini ya. B, sorry, ini A, ini B, kemudian F, X, Y, dE, DY. Seperti ini. Nah, sebenarnya menghitung integral itu tuh sama aja dengan menghitung luasan. Ya, kalau yang ini tuh terkait dengan bidang, ya. Kalau ini terus dikaitkan dengan volume. Oke. Nah, ini kan sebenarnya ini kalau kalau saya dekati dengan sebenarnya gini. Sebenarnya menghitung integral itu yang lipat satu yaitu sama aja dengan menghitung luasan. Ya.
Nah, ini kalau saya dekati, ya, ini simbol aproksimasi ya, ini ya. Ini saya disimpan aproksimasi. Itu sama aja dengan limit, ya, harga mutlak partisi mendekati nol, sigma, ya, bentar. Sigma I sampai N ya. Sigma I1 sampai N. Di sini ada F, X, I. Di sini ada delta X. Delta X. Iya, sorry. Ya benar delta X ya. Ini kalau integral lipat satu. Kalau integral lipat dua, jadi aproksimasi itu seperti ini. Aproksimasi limit partisi mendekati nol. Kemudian di sini I 1 sampai N. Kemudian F, X, I, Y, I. Ini dikatakan dengan delta AI. Ya. Nah, kalau yang di delta X di sini, ya, itu berupa apa itu? Garis, ya, berupa garis. Kalau yang ini, itu berupa bidang. Ya. Nah, ini tuh menyatakan P itu menyatakan partisi. Ini menyatakan partisi. Ini menyatakan eh, partisi. Yang menyatakan partisi. Kan dengan ini ya. Oke, saya jelaskan lagi lebih lanjut. Maksud dari integral lipat satu itu yang didekati dengan di bagian ini, di bagian yang kanan ini, ya. Itu contoh gampangannya seperti ini. Misalkan saya punya eh, persegi panjang seperti ini ya. Bentar. Misalkan sini panjangnya 4 ya. Ini panjang. Kemudian lebarnya itu 2. Oke. Nah, teman-teman kan sudah ini, luas ini kan panjang kali lebar. Itu sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Ya. Kalau didekati dengan prinsip yang sebelah kanan ini, yang tadi ini, yang sebelah kanan ini, ya, yang kotak hitam ini ya, yang bagian ini, ya, itu maksudnya jumlahan dari luasan partisi. Ya, kalau misalkan ini, ya, saya partisi sebanyak 10. Ya, jadi di bagian ini, di bagian sumbu X ya. Ini kan sumbu X, ini kan sumbu Y. Ya, sorry ini sumbu X, ini sumbu Y. Kalau 4 ini saya bagi partisi sebanyak 10, artinya kan dia, kalau saya gambar ya, sebanyak 10. Jadi ini partisi satu, partisi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ini kan 2 di sini, tingginya 2. Nah, kalau yang 4 ini saya partisi 10, berarti kan ini dari sini, sini kan 0,4. Ya. Kemudian dari sini ke sini juga 0,4. Dan seterusnya. Nah, 0,4 ini itu disebut dengan delta E. Ya, untuk yang di bagian ini. Ya, itu maksudnya delta E. Nah, delta X itu selisih antara ini ya di bagian sini dengan di bagian sini. Nah, delta X itu di semua partisi itu samanya sama semua. Jadi untuk partisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu delta X-nya itu sama dengan 0,4. Oke. Nah, maksud dari yang pernyataan yang kanan ini itu maksudnya itu jumlahan dari partisi itu. Nah, kalau kita lihat partisi satu ya, kalau saya breakdown ya, ini partisi satu, partisi satu. Nah,
Partisi satu itu kalau kalau kita lihat kan itu kan juga bentuknya panjang kali lebar. Nah, panjangnya apa? Panjangnya 0,4, tingginya, sorry, lebarnya kalikan 2. Artinya itu luasan untuk partisi satu itu luasannya 0,8. Ya, kalau saya limitkan, ya, untuk partisi mendekati 0 itu maksudnya untuk partisi yang terserah ya, partisi itu kalian seberapa banyak tuh terserah. Nah, kemudian saya jumlahkan antara satu sampai jumlah partisi ya, sebanyak 10 ya, untuk yang 4 kali, sorry, 4 kali L yaitu 0,4 kali 2 ya, ini kan sama dengan 0,8. Nah, 0,8 ini jadi di partisi satu 0,8 ya, di partisi 2 0,8, di partisi 3 0,8. Kalau 0,8 saya jumlahkan ya sebanyak 10 kali, itu jadinya sama dengan 8. Nah, artinya kalian tuh menghitung luasan itu bisa melalui ini secara langsung, melalui rumus ini ya, atau melalui jumlahan dari luasannya, luasan partisi, jumlahan dari partisinya. Jadi sama-sama bisa seperti itu. Ya, ini konsep konsep luasan dengan pendekatan dari menggunakan rumus ini, luas panjang kali lebar, dan juga pendekatan luasan dari partisinya. Nah, konsep ini itu dibawa ke konsep integral, baik itu integral lipat satu maupun lipat 2, dan seterusnya ya, entah berapa kali lipat gitu ya. Nah, itu sebenarnya menghitung luasan sama menghitung volume itu juga sama aja dengan ini, apa itu, eh, jumlahan dari luasan partisinya. Nah, ini untuk yang integral lipat satu. Nah, untuk integral lipat dua gimana? Sama aja. Kalau lipat satu itu berupa bidang, ya. Kalau lipat dua itu berupa ruang, ya, berupa ruang ya. Nah, berupa ruang itu contohnya ini. Contohnya di ini aja lah, saya pakai contoh ini ya. Ini berupa ruang. Ya, contohnya ini berupa ruang. Oke. Nah, konsep menghitung volume di apa gambar ini ya, tiga dimensi ini itu sama aja dengan menggunakan pendekatan limit. Itu kayak semacam melakukan sebuah suatu partisi di eh, ruang tiga dimensi ini. Nah, kalau ini itu yang di partisi ini ya, itu bisa bisa secara ini, bisa bisa terhadap XZ ya. Jadi XZ itu maksudnya partisi dari sana ke sana ya, atau juga bisa terhadap YZ, partisi dari sini ke sana ya. Kalau kalian itu misalkan punya gambar inilah, punya gambar katakan kayak kayak kue gitu ya, kue ya. Nah, katakan kue kue inilah kue apa ya, kue ulang tahun lah gitu, yang bentuknya kayak balok gitu ya. Nah, kalau kalau kalian slash ya, kalau kalian partisi itu maksudnya potong-potong ya dengan apa itu, eh, lebar yang sama gitu ya, lebarnya sama. Maksudnya itu ketebalannya itu sama ya. Jadi jadi ketebalannya itu sama. Kalian potong-potong yang misalkan kue kue itu ya, kue tadi ya, kue ulang tahun ya, yang bentuknya itu kayak kayak semacam kubus ya. Kalian potong-potong. Ya, entah itu potongnya secara vertikal ataupun secara horizontal, itu seperti itu maksudnya. Nah, kemudian kalian ambil satu potongan itu aja ya. Waktu kalian ambil satu potongan itu aja, itu akan berupa seperti ini. Nah, yang di bagian ini tuh merupakan bagian dari potongan yang tadi, yang slash yang tadi. Ya, tapi dengan catatan ya, tebalnya itu harus sama. Tebal itu maksudnya delta Y tadi. Nah, kalau saya kaitkan yang tadi, itu ketebalan slash yang tadi itu maksudnya gini. Delta X-nya dari sini ke sini, dari sini ke sini, ya dari sini ke sini itu sama. Ya, ini untuk tapi untuk bidang ya, kalau untuk ini. Tapi kalau untuk yang tiga dimensi ini, tiga dimensi yang tadi itu juga sama. Jadi motongnya harus sama deltanya ya, deltanya.
Nah, tapi beda. Kalau yang di sini itu delta E, kalau yang di ruang tiga dimensi itu delta A. Delta A itu apa? Ini. Kalau kita perhatikan di gambar yang tadi, ini kan mula-mula kan yang bagian ini kan ya. Kemudian kita slash ya kayak tadi kayak semacam kue ulang tahun gitu ya. Dalam bentuk kubus, kemudian kita potong-potong baik itu secara vertikal maupun secara horizontal gitu ya. Jadi pilih salah satu ya. Nggak bisa gabungan, nggak bisa. Pilih salah satu. Kalian potong ya yang ketebalannya sama itu secara vertikal atau secara horizontal. Cara motongnya gitu ya. Kemudian kalian ambil satu slash saja yang menjadi perwakilan dari potongan yang tadi, ya. Maka di situ kalian akan mendapatkan ketebalan dari kue tar tadi itu sebesar delta Y dan luas permukaan di sini. Nah ini. Nah ini dimaksud dengan delta AI tadi itu maksudnya luas permukaan potongan yang tadi yang kalian sudah dapat, yang hasil slash yang tadi, yang apa, yang kue tar tadi itu. Ya, itu kan kalau kalian bisa eh, imajinasikan ya di benak kalian itu kan di potongan itu kan ada ketebalan sama permukaan kue itu. Ya kalau kalian slash gitu ya, kalau kalian potong-potong ya gitu ya. Kalau kemudian kalian ambil satu slash saja, itu kalian akan mendapatkan gambar seperti ini. Ya seperti ini. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan lagi di bagian bagian sini ya. Nah, bagian sini ya. Bagian area yang alpha Y ini ya. Kalau kalian perhatikan di sini kan kalau saya gambarkan ulang ya, yang bagian area Y ya, kalau saya gambarkan ulang seperti ini, itu kan kalian kan akan mendapatkan, anggap seperti ini ya, dia semacam bidang yang sisinya itu sama, jadi kayak semacam persegi lah. Nah, saya namakan di sini AY gitu, di sini. Ya ambil ya, ini saya gambarkan ulang yang di bagian, tapi di bagian luas permukaan aja ya, di bagian sini. Nah, saya gambarkan lagi seperti ini. Nah, untuk yang ketebalan yang ini nggak saya gambar. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan, ternyata gambar ini ya itu sama aja dengan gambar yang tadi, yang saya slash 10 tadi itu loh, 4 kali 2, ya kan? Artinya, kenapa kok di volume itu diintegral sebanyak 2 kali? Sebab kenapa? Sebab ya di situ ada variabel Y yang merupakan ketebalan dan juga ada luas permukaan AY yang sebenarnya ini juga itu memuat integral juga seperti ini. Ya, makanya tadi mula-mula kan awalnya seperti ini, ya kan? Jadi ini maksudnya cara bacanya itu perubahan volume itu sama dengan luas permukaan dikalikan dengan ketebalan Y. Maksudnya yang ini maksudnya, ya. Jadi waktu kalian menghitung menghitung apa? Menghitung integral dari suatu volume, kalian cukup ambil satu saja yang menjadi perwakilan, satu slash itu aja, itu bisa dibentuk persamaan seperti ini. Jadi perubahan volume itu sama dengan luas permukaan yang di sini punya gambar yang di sini luas permukaan ya itu dikalikan dengan delta Y itu ketebalan yang tadi. Ketebalan kue yang kalian potong tadi ya yang kalian slash tadi. Nah, sebenarnya di sini ya, bentar ya saya minum dulu. Nah, sebenarnya tadi AY ini kalau kita kembali lagi ke bagian gambar yang ini tadi, yang gambar ini sebenarnya ya kalau saya masukkan AY seperti ini. Nah, ini sebenarnya memuat integral juga sebenarnya. Ya, makanya di sini AY itu eh, dituliskan sebagai bentuk integral gini, terhadap dx. Ya, seperti ini. Nah, makanya makanya kenapa kok dalam mencari volume ya pada suatu ini yaitu menggunakan integral lipat dua. Sebab kenapa? Sebab di situ itu apa ya? Kalau dari gambar ini ya, kalau dari gambar ini itu sudah prosesnya memang 2 kali gitu. Yang pertama itu ini.
yang ini proses integral yang pertama ini ya, yang bagian sini, yang bagian ini ya, ini proses integral yang pertama. Yang ini yang pertama. Kemudian yang kedua proses integral itu yang di bagian dalam sini. Nah, yang bagian tadi. Ya, di bagian sini. Makanya itu dua kali kalau volume. Ya, jadi asal asal masalahnya itu sebenarnya dari situ. Kenapa kok dalam menghitung volume, ya maksudnya integral ya dalam menghitung volume. Kalau tadi kan integral lipat satu kan untuk luasan. Nah, kalau ini integral lipat dua itu apa menghitung volume. Nah, mengapa itu dalam menghitung volume itu eh, integralnya kok ada dua itu kenapa? Jadi asal masalahnya itu dari sini, sebenarnya dari gambar ini. Ya, jadi kalian cukup ambil satu saja slash yang menjadi representatif dari gambar ini semuanya. Kemudian kalian bentuk persamaan seperti ini. Ya, itu cuma asal muasal dari eh, volume ya ya volume melalui suatu integral lipat dua suatu. Nah, untuk masalah ini ya sebenarnya untuk yang kasus yang rumus ini ya dengan kasus yang rumus yang ini itu sebenarnya itu seperti yang saya contohkan tadi. Kalian tuh waktu memotong kue tar ya, katakan kue tar itu semacam kayak balok gitu ya, balok. Jadi masih sisi tinggi sama lebarnya itu sama. Ya, sorry kubus ya bukan balok ya, kubus. Nah, maksud dari kondisi ini sama ini itu bagaimana cara kalian itu memotong kue tersebut. Ya, tadi sudah saya sampaikan kalau yang dia tuh secara apa itu vertikal, maka itu kondisinya yang ini. Yang pertama, ini yang pertama, itu yang vertikal. Kondisi motong kuenya itu udah selesai gitu ya. Jadi jadi satu satu kue tart itu kalian potong secara vertikal semuanya atau kalian potong secara horizontal. Nah, secara horizontal itu yang memotong yang cara kedua ini. Jadi kayak di slash gitu. Ya. Nah, itu sebenarnya slash itu sebanyak urutan terkait integralnya. Nah, kalau yang slash yang secara vertikal itu dia terhadap dx dulu baru dy. Kalau yang slash yang secara horizontal itu dy dan de. Ya, maksud eh, jadi bisa kebayang ya, misalkan ini permukaan vetar ya, atas vetar gitu ya. Kalian maksudnya itu bisa motongnya itu seperti ini, ya, atau kalian motongnya seperti ini. Ini misalkan permukaan atas ya, atau kalian motongnya seperti ini. Ini yang pertama, ini yang kedua. Maksudnya seperti itu, menurut saya. Nah, untuk yang pertama ini, itu yang kondisi yang pertama yang tadi, yang ini. Yang kedua itu ini juga. Yang kondisi kedua itu yang ini, yang slash secara horizontal. Jadi kalian pilih, bisa pilih nomor satu atau dua, terserah. Hasilnya itu sama saja. Itu terkait dengan urutan integral. Nah, maksud saya itu seperti ini, yang tadi saya jelaskan di awal tadi. Ya, itu ya, maksudnya dari eh, integral yang ini. Oke. Nah, untuk contoh yang ini, yang contoh keempat sama kelima ini sebenarnya ingin menunjukkan urutan dari integral itu sendiri. Ya, kalau misalkan tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa integral f x y dx dy itu sama aja dengan integral f x y dy dx. Ya, sama aja. Asalkan kalian kalian waktu mengubah urutan ini itu juga kalian jangan lupa ini. Ini juga diubah posisinya. Ya, sebab kenapa? Sebab X itu juga memiliki batas integral sendiri, Y juga memiliki batas integral sendiri. Ya, di mana tadi saya sudah contohkan, batas integral untuk X itu seperti ini saya tuliskan, sehingga X itu dari A ke B, dan Y itu dari C ke D, seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi waktu kalian mengubah urutan ini, DX, DY-nya itu juga jangan lupa yang bagian sini, ya itu juga kalian ganti urutannya gitu ya. Jangan sampai itu lupa. Oke. Nah ini misalkan ada apa tiga dimensi gini ya, ada tiga dimensi seperti ini. Itu dengan batasan seperti ini dia. Dari X-nya itu dari 0 ke 1, Y-nya itu dari 0 ke 2.
Ya, di sini. Nah, kalau kalian perhatikan ya, kalau kalian perhatikan, bentar ya, saya gambarkan ulang lagi. Jadi sebenarnya bukan gambar seperti ini ya, tapi yang sederhana aja seperti ini. Katakan saya punya gambar seperti ini. Ini X, ini Y, ini Z. Ya, sorry. Ini ya. Nah, kalau misalkan ini kan ada tiga koordinat ya. Kalau misalkan koordinat itu semuanya ada, maksudnya ada nilainya, X, Y, Z, ada nilainya, itu posisinya itu di bagian sini. Ya, posisinya. Ya, itu kalau ada nilainya, posisinya. Nah, tadi berdasarkan gambar yang tadi tuh, ya, itu nilai X-nya itu yang bagian sini. Ya, Pak, kalian perhatikan, X-nya itu sama dengan satu, Y-nya sama dengan 2, Z-nya sama dengan 0 di sini. Kalau kalian perhatikan ini ya, yang bagian ini. Ya, nah, kan berarti kalau Z-nya sama dengan 0, berarti dia gak ada yang menuju ke atas kan, gak ada yang menuju ke sana kan, artinya. Artinya dia itu yang dihitung yang di bagian sini aja, masa arsir ini. Nah, ini disebut dengan batas integralnya itu di bagian sini. R-nya tuh, saya tuliskan R di situ ya. Nah, makanya di sini kenapa kok R-nya itu di bawah? Sebab dikondisikan Z itu sama dengan 0 di bagian sini. Oke gitu ya. Jadi di bagian sini yang dihitung integralnya. Ya, di mana di sini kan tadi kalau yang X itu dari 0 ke 1, kemudian Y-nya itu dari 0 ke 2 sini. Nah, Z-nya itu sama dengan 0 di sini. Jadi di sini X-nya itu 1, Y-nya itu 2, Z-nya itu 0 sini. Ya, jadi makanya itu didapat seperti ini. Ya, seperti ini. Ya. Jadi sebenarnya hal yang paling lumayan sulit ya di integral ini itu sebenarnya dalam menentukan batasnya. Ya, kalau menghitung integralnya, saya rasa teman-teman sudah paham ya. Asalkan itu hanya butuh ketelitian saja. Jadi sebenarnya itu yang sulit itu menentukan batasnya. Ya, seperti itu. Nah, di sini itu terkadang kalau kita lihat yang tadi ya, dari yang awal tadi, ya. Nah, misalkan ini ya, ini kan batasnya kan berupa konstan ya. A ke B, C ke D gitu ya. Dia ada berupa konstan berupa nilainya. Terkadang ada di integral lipat 2 itu yang salah satunya itu berupa fungsi. Nah, misalkan ini ya contohnya. Nah, ini kalau ini kan Y-nya itu berupa fungsi, sedangkan X-nya itu berupa konstan di sini. Atau dibalik, X-nya berupa fungsi, Y-nya berupa konstan seperti ini. Jadi ada dua ada dua apa itu? Ada dua versi. Nah, kenapa kok konstan? Dikatakan konstan, batasan konstan itu jika di sepanjang garis ini, kalau kalau konstan konstan ya, katakan x-nya itu dari 2x, sorry katakan dari 0 ya, dari 0 sampai 2 gitu ya. Nah, berarti kan kalau saya gambarkan seperti ini, itu berarti kan dari 0 sampai 2 gimana? Sini kan ya. Itu kan gini ya. Nah, ini 2. Jadi 2 aja terus ini nggak ada nggak ada batasnya, jadi nggak berubah, jadi itu lurus terus dia sampai sampai tak hingga gitu. Kalau misalkan y-nya itu dari 0 sampai
apa itu satu gitu misalkan gini. Jadi dia gini, dia terus. Dia sepanjang sana itu secara harus aja satu terus gitu. Dia agak berubah. Nah itu saya tergantung dari ini, tergantung dari grafiknya yang diperoleh. Nah kalau kita perhatikan di sini, ya tadi kan saya sudah sampaikan, eh, jangan gini lah, misalkan gini. Eh, Bentar, saya lihat gini aja. Ya secara umum aja ya. Nah kalau misalkan, bentar, ini saya tuliskan sini aja. Kalau misalkan ini apa batasnya itu konstan ya, saya teruskan lagi ya, X, Y, dan sehingga ini X-nya itu dari A ke B, sedangkan ininya itu Y-nya itu dari C ke D. Saya tuliskan seperti ini ya. Nah ini kalau saya gambarkan itu seperti ini gambarannya. Katakan di sini itu A, ini B, kemudian sini C, ini D. Seperti ini gambarnya. Nah otomatis yang diarsir itu yang bagian sini yang dicari, ya kan? Nah, soalnya kenapa? Di sepanjang garis itu, sepanjang garis X maupun sepanjang garis Y, itu nggak berubah ininya, batasnya. Seperti itu. Dia berupa garis lurus gitu. Soalnya dia konstan. Ya, ini bisa dibayangkan ya. Beda halnya dengan yang tadi, dengan yang ini, yang tadi. Nah, kalau ini, tadi kan Y-nya ini berubah. Nah, gini-gini loh, bagian sini. Nah, makanya di sini Y itu berubah dia, nggak konstan, berupa fungsi gitu. Tapi kalau yang X itu konstan dia. Jadi A itu ke sana itu terus A gitu, ke sana itu juga terus B gitu, gak berubah dia. Jadi ada beberapa versi, ada yang batas X-Y-nya itu konstan seperti yang saya contohkan tadi berupa kotak tadi ya, yang berupa ini ya. Dia konstan semuanya. Ada yang salah satunya itu berupa fungsi. Jadi tergantung dari gambarnya nanti, gambar fungsinya. Ya, jadi seperti itu ya cara ininya. Oke, itu ya. Ya, jadi terkait dengan fungsi sorry, terkait dengan batas integral. Jadi saya ulang lagi, batas integral itu ada yang keduanya itu konstan, ada yang salah satunya itu berupa fungsi, satunya berupa konstan gitu, salah satunya. Tuh. Mungkin ada pertanyaan? Kalau belum, nanti saya lanjut dulu. Yang kalau ada pertanyaan silakan. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Nah, kalau ini itu sebenarnya terkait dengan oktan ya. Kalau kalian dulu belajar dengan koordinat Kartesian itu kan ada istilahnya kuadran satu, kuadran dua, kuadran tiga itu sama halnya dengan ini juga. Jadi kalau oktan satu, kalau kalau kuadran kan biasanya itu terkait dengan ini dalam bentuk bidang gitu kan ya. Nah kalau ini tuh berupa ruang. Kalau oktan satu, oktan dua, ya. Nah, sama halnya juga dengan di kuadran satu juga. Di oktan satu juga, kalau di kuadran satu kan XY-nya itu kan ini eh, positif semua kan ya. Kalau saya gambar seperti ini kan ada kuadran satu, kuadran dua, kuadran tiga, kuadran empat. Kalau kuadran satu kan
X-nya sama dengan lebih besar atau sama dengan nol. Nah, begitu pun juga okutan satu. Itu untuk XYZ-nya itu juga lebih besar atau sama dengan nol seperti itu. Oke, itu ya. Nah, karena di ini apa di integral lipat dua tadi itu kan rumusnya seperti ini kan ya, secara umumnya ya. XY dx dy di sini. Nah, nah, karena yang integral yang tadi itu berupa seperti ini, ya artinya hanya memuat x dan y. Ya kalau misalkan ada soal seperti ini ya, sedangkan di sini ada variabel x, y, z. Nah, maka ini kita modifikasi, ya. Modifikasi gimana maksudnya? Jadi yang bagian 3x, 6y sama 12 itu pindah ruas ke kanan semua. Jadinya seperti ini. 4z sama dengan 12 min 3x min 6y. Jadinya seperti ini. Ya pindah ruas ya. Kemudian z-nya itu sama dengan eh, berapa ini? 3/4 ya. 3/4. Jadinya sini 3 kali 4 kan 12. Jadinya 4 min x min 2 y. Gini. Ya, jadi ini maksudnya itu diubah ke dalam bentuk seperti ini. Ya, ini untuk menyesuaikan ini bentuknya. Kan tadi kan bentuknya kan fxy, sedangkan sini kan ada z-nya. Maka z-nya itu itu di apa? Dimodifikasi sehingga bentuknya seperti ini. Z sama dengan fxy. Ya, dengan cara pindah ruas yang tadi seperti itu. Oke. Nah, otomatis kalau misalkan z itu sama dengan fxy, otomatis kan z itu kan sama dengan nol di sini. Ya kan? Sebab itu integralnya itu terhadap dx dan dy, bukan terhadap dz. Ya otomatis ini z itu sama dengan nol di sini. Sama halnya dengan yang tadi, yang ini. Ini kan seharusnya kan ada z-nya ya. Nah ini maksudnya yang seperti ini. Kan rumusnya seperti ini. Ya rumusnya kalau saya tuliskan kan z sama dengan 4 min x kuadrat min y. Seperti itu. Nah karena yang dihitung itu di bagian sini, ya maka z-nya itu sama dengan nol di situ. Ya, soalnya itu kembali z itu diubah ke dalam bentuk f x y seperti itu. Ya, otomatis kan z-nya itu dianggap nol. Ya, sama dengan nol untuk bisa mengkondisikan ke rumus ini, rumus umumnya untuk apa? Integral lipat dua seperti itu ya. Beda lagi dengan integral lipat tiga. Kalau integral lipat tiga itu baru ada dx, dy, dz. Nah, karena di sini ada integral lipat dua itu terlihat terdiri dx dan dy, maka z-nya itu dikondisikan menjadi suatu fungsi f, x, y. Seperti itu ya, dengan catatan z-nya itu sama dengan nol. Sebab kenapa? Sebab eh, di titik z yang tidak sama dengan nol itu tidak diperlukan di sini. Sebab kenapa? Itu hanya terdiri dari dx dan dy. Ya, memang dikondisikan z sama dengan nol. Nah, begitu pula dengan ini. Setelah kita mendapatkan rumus seperti ini, ya. Nah, saat z-nya itu sama dengan nol, ya saya tuliskan di sini ya. Eh, ya, kan hasilnya kan z sama dengan 3/4, ya 4 min x min 2y. Nah, saat z-nya itu sama dengan nol, otomatis kan sisanya, ya ini ya, sisanya kan jadinya itu 4x min x min 2y sama dengan nol. Seperti ini. Ya, ini kalau saya sederhanakan lagi jadinya Y sama dengan pindah ruas ke kanan ya 4 min X dibagi 2 ya jadinya 2 min X dibagi 2. Nah, di sini bisa disebutkan bahwa batas untuk yang Y itu berupa fungsi di sini. Yaitu apa fungsinya? Itu fungsi dari 0 sampai 2 min X. 2 min X dibagi 2 sedangkan X-nya itu berupa maksimal 4. Nah, kenapa kok dia maksimal 4? Kok gak sampai seterusnya gitu dia? Sebab kenapa? Sebab saat X-nya itu kalau misalkan saya ambil X batas maksimalnya itu 5, misalkan 5 ya. Terus 5 saya masukkan ke persamaan ini,
2 min X bagi 2 itu menyebabkan nilai negatif. Padahal di situ sudah ditentukan bahwa untuk kasus ini tuh ada di oktan satu, di mana oktan satu itu semua variabelnya itu lebih besar atau sama dengan nol. Ya, jadi sebenarnya itu alasan kenapa kok X-nya itu batas maksimal itu sama dengan 4. Ya, kok nggak sama dengan 5 itu kenapa? Nah, itu karena itu saat itu 5 itu menyebabkan Y-nya itu sama dengan negatif. Ya, itu dan itu nggak boleh kalau di oktan satu ya. Jadi syaratnya harus X, Y, Z-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi itu bukan alasannya. Nah, untuk penghitungan integral itu sama aja dengan yang integral pada umumnya. Artinya pada umumnya itu yang batasnya itu berupa konstan semua itu sama aja dengan yang campuran. Ada yang konstan, ada yang suatu fungsi. Ya, jadi seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Ya, di mana Y-nya itu apa itu batasnya 2x min x2 dan X-nya itu batasnya 0 sampai 4 seperti itu. Nah, ini untuk yang contoh ya. Nah, ada lagi ini misalkan di latihan soal ya di bagian sini ini untuk yang ini ya, yang apa itu yang integral lipat 3 ya kalau yang ini ya. Nah, kalau misalkan ini nah misalkan ini ya di bagian 3 di sini. Ya, saya kasih ini ya jawaban untuk yang nomor 3. Nah, saya teruskan ulang di bagian sini. Ini kan X plus Y 00, 04, 14. Oke. Nah, misalnya saya juga sini ya. Integral dari soal yang tadi ya. Itu eh, apa tadi? X plus Y dA. Oke. Ini ya. S X plus Y. Sini dA. Ya. dA itu maksudnya bisa dx dy atau dy dx. Itu terserah. Ya. Nah, di mana di sini ya S-nya itu merupakan itu maksudnya S itu berupa ini ya batas batas integralnya yaitu berupa segitiga ya di mana segitiganya di sini terdiri dari titik 0,0, 0,4 dan 1,4 di sini. Ya, ini kalau saya gambar ya itu jadinya seperti ini. Jadi ini satu, dua, tiga, empat, empatnya di sini, nolnya di sini, nolnya satu di sini. Ya, jadi kalau saya gambar itu seperti ini. Ya, nah segitiganya mana? Segitiganya yang di sini. Sorry. Nah, itu yang dicari itu yang bagian sini. Yang saya arsir warna ini, warna apa? Warna biru di sini. Ya, ini merupakan segitiganya. Ya. Nah, ini setelah kita gambar, kita tentukan batas untuk X itu apa, Y itu apa. Ya. Nah, dari gambar ini kira-kira ya, perkiraan itu batas Y-nya itu apa, batas X-nya itu apa. Mungkin ada yang bisa jawab. Ya. Ini batasnya itu salah satunya berupa fungsi. Ya, bukan semuanya berupa ini berupa apa itu berupa konstan. Tidak semuanya berupa konstan tapi ada salah satunya yang berupa fungsi ya. Nah, kalau kalau kita perhatikan ya, eh, ini saya ini lagi ya gambar lagi saya buat buat ini kayak semacam zoom gini ya, saya zoom out gitu ya. Di sini 4, di sini 0, di sini kan satu ya tadi ya. Ini kan satu sini, satu kan ya. Nah, kalau kita lihat dari segi apa itu sudut pandang Y secara vertikal. Ya, kalau kita lihat dari sini, ya, kalau kita lihat ya dari sini,
dari si terus ke sini, bergerak ke sini, bergerak ke sini. Ya, kalau dari sumbu ini ya, itu kan mengalami perubahan, ya, perubahan. Nah, kenapa kok mulai perubahan? Sebab saat dia ini apa? Saat X-nya itu sama dengan nol, Y-nya itu sama dengan nol di titik ini ya. Saat X-nya itu sama dengan satu, Y-nya itu sama dengan 4 di sini. Nah, di sini juga ada lagi nilai. Kalau misalkan saat X-nya itu setengah, katakan setengah ya, di bagian sini ya, itu nilai Y-nya itu segini. Ya, gitu ya. Nah, artinya Y-nya itu gak berubah saat kita input X-nya di sepanjang itu ya. Itu gak berubah. Nah, kalau saya tuliskan ini, fungsinya itu berupa apa? Fungsinya itu kayak kalian menghitung Y2 min Y1, Y min Y1, kemudian X2 min X1, X min X1, seperti ini. Nah, ini kalau kalau saya tulis ya, garis yang ada di sini, ya, itu berupa Y sama dengan 4X, seperti ini. Ya, jadi yang semula itu seperti ini, ya, seperti ini. Ini kan masih belum jelas nih, ya, batasnya untuk X itu apa, batasnya untuk Y apa. Nah, kalau saya ini tulis itu lagi itu seperti ini, jadinya X, Y, nah sehingga eh, dari 0 Y sampai 4X, ya, kemudian dari X-nya itu dari 0 sampai 1, seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi Y-nya itu bergerak dari 0 sampai 4X dan X-nya itu 0 sampai 1. Ya, jadi ini kalau misalkan saya tulis integralnya yang bagian sini, ya jadinya itu integral dari 0 sampai 4X dan sini dari 0 sampai 1. Kemudian X plus Y ini DY dx seperti ini. Oke, integralnya sama seperti yang tadi. Ya, kalau misalkan dia integral terhadap Y, jadinya XY plus Y kuadrat dibagi 2 itu 4X ke 0 sini sisa dx. Ya, jadinya berapa ini? 4 sorry, 4X kuadrat ya. Terus sini 16 X kuadrat dibagi 2 jadinya 8 ya. 8X kuadrat. Benar ya? Seperti ini. Ini dx. Kemudian eh, saya integralkan lagi jadinya 4 per 3 X pangkat 3 plus 8 per 3. Oh, sorry, ini kan sudah ini ya. Sudah bisa dijumlahkan kan ya. Ini jadikan 12 ya. 12 bagi 3 jadi ini 12 bagi 3 X pangkat 3 jadinya 4 X pangkat 3 dari 0 sampai 1. Nah, ini luasnya itu 4. Ya, gitu. Ya, cara cara menghitungnya seperti itu. Jadi eh, volumenya itu 4 hasilnya. Itu untuk yang nomor 2. Jadi harus digambar dulu ya kalau misalkan bingung terkait dengan menentukan batasnya.
Oke. Nah gini, untuk yang nomor satu ini kan apa ya? Kalian sudah pelajari di pertemuan sebelumnya kan ya. Nah ini supaya turun pasnya kan ini ada ketentuan ya itu sampai berapa. Nanti kalau misalkan ada seperti ini, kalian cukup untuk yang dua variabel bebas itu kalian cukup menghitung ini aja. Itu sudah cukup seperti ini. Ya, kalau misalkan ada tiga variabel, berarti ketambahan gini. Ya, jadi nggak perlu yang seperti ini, nggak perlu. Kecuali memang saya apa saya tanyakan, tunjukkan bahwa ini itu sama dengan ini dengan menggunakan fungsi yang ini, yang A misalnya, itu baru. Tapi kalau nggak saya tanyakan, itu kalian cukup mencari ini aja, nggak apa-apa. Oke. Nah, sekarang mungkin bisa dicoba yang untuk nomor dua dulu lah, 2/5. 2/5 ini. Silakan dicoba dulu. Dengan batasnya itu seperti ini. Ini dan ini. Ya, silakan dicoba dulu yang 2/5 ya. Itu gampang gitu, soalnya batasnya ini konstan semua.
Ada yang sudah dapat, silakan. Oke, ini boleh yang kalau DX-nya dulu ya. Berarti DI-nya dulu ini. Kalau DX. Tujuh, sembilan. Mm-mm.
Ya, ini benar. Ya, terima kasih Mbak Elina. Untuk yang B juga sama sebenarnya ya. Untuk yang B, kemudian yang 5 juga sama sebenarnya. Yang agak sulit yang nomor 6, tapi caranya sama juga. Jadi kalau sudah diberikan batas integral itu mudah ya. Jadi tinggal kalian hanya fokus ke telitian aja gitu ya. Itu. Tapi kalau yang nomor 4 ini, ya itu kan nggak ada ya. Misalkan S kuadrat plus 2Y, dia dengan S adalah daerah yang dibatasi oleh Y, S kuadrat dan Y sama dengan akar X. Oke. Nah, saya tulisan di sini ya. Yang nomor berapa tadi? 4 ya. Yang nomor 4 itu integral dari dengan batas integral itu S ya. S kuadrat plus 2Y ini dA. Ya, dengan S itu dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan akar X. Oke. Nah, di sini kita perlu gambar dulu. Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan akar X. Ya, kalau saya gambar itu seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini ya. Ya, Y sama dengan X kuadrat. Kalau Y sama dengan akar X itu seperti ini. Ya. Nah, itu sebenarnya yang dicari itu yang bagian sini. Nah, di sini itu yang dicari apa? Titik potong antara ini dan ini. Ya, jadinya X kuadrat ya. Mungkin saya kuadratkan kedua ruas ya. Saya kuadratkan jadinya X sama dengan X pangkat 4. Ini ya. Terus dibuat seperti ini. Sama dengan ini. Jadi X-nya itu sama dengan 0 dan X itu sama dengan 1. Kalau menggunakan Horner gitu ya. Cara Horner. Nah, artinya di sini kalau saya definisikan S-nya itu, ya batasnya itu sama dengan X, Y. Ya di sini, berarti kalau saya gambarkan ini ya, berarti yang bagian sini itu dia akar X, yang bagian bawah sini itu X kuadrat. Nah, jadinya seperti ini batasnya untuk Y itu sama dengan batas bawahnya itu X kuadrat kurang sama dengan Y ini akar X dan X-nya itu antara 0 sampai 1. Seperti ini. Nah, jadi kalau saya tuliskan secara lengkap, ya integral, apa tadi? X kuadrat plus 2Y. X kuadrat plus 2Y itu sama dengan DY dx. Nah, ini dari X kuadrat sampai X yang bagian sini itu 0 sampai 1. Nah, ini. Nah, ini nanti dihitung sendiri ya, yang bagian sini. Ya, jadi itu ini. Sama halnya dengan yang tadi, menghitung integral gitu ya. Oke, itu nomor 4. Nomor 6, nomor 6. Nomor 6 itu sebenarnya sama ya, cuma di sini kan untuk yang variabel Z sama Y-nya itu dia berupa fungsi ya, berupa fungsi. Sedangkan X-nya itu berupa eh, konstan batasnya, batas integralnya. Oke, jadi ini juga bisa dicoba sendiri ya terkait dengan ini ya. Ini sebenarnya nih
bisa kalian kerjakan, cuma ya butuh ketelitian tadi yang agak sulit memang menentukan batas batas integralnya kalau misalkan tidak diketahui gitu ya. Jadi perlu digambar ya untuk bisa secara ini ya secara mudah mendapatkan batas integralnya. Mungkin ada pertanyaan tadi di kelas 11 juga sampai sini, nggak sampai ini enggak. Jadi ini materi untuk integral lipat ya sekaligus juga urutan integral itu sampai di sini. Ada pertanyaan? Kemungkinan juga nanti UASnya ya open satu lembar itu catatan. Oke, untuk presentasi nanti saya ini ya saya bantu ya. Jadi nanti juga hasil rekamannya ini saya juga kirim ke kelas A1 juga A2 jadi sebagai eh, belajar ya untuk bahan belajar. Ya kalau misalkan ada yang salah juga gak apa-apa di nanti mungkin ada langsung di komentari ya. Mungkin ada yang salah nanti waktu di video itu ada jawaban yang salah itu bisa di melalui ini ya koordinator kelasnya gak apa-apa nanti. Jadi juga bisa biar jadi catatan buat saya sendiri. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Oh ya, ini kan tadi gak bingung kan ya, kenapa saya batas atasnya kan ini sama ini kan, batas bawahnya. Saya kan kalau saya dulu waktu SMA juga pernah ini ya, kalau misalkan dia letaknya kurva ini itu di atasnya kurva yang satunya, itu biasanya yang kurva atas itu menjadi batas ini, batas atas ini. Sebab kalau dibalik tuh khawatirnya nanti menghasilkan nilai yang negatif, biasanya nggak gitu. Ya, jadi dulu waktu kan sudah ini belajar. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Ya dipelajari dulu nanti ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan nanti lebih lanjut bisa melalui ini koordinator kelasnya terus nanti saya pakai ke saya. Silakan. Jadi nanti dipelajari dulu catatan ini di video ini. Oke, kalau gak ada pertanyaan terkait dengan UAS ataupun yang lainnya, saya akhiri. Terima kasih kepada hadirinnya. Selamat sore, selamat wabarakatuh. Waalaikumsalam.